Kita punya kekuatan ada Danantara yang sebelumnya itu mungkin pemerintah tidak begitu mudah, gitu ya. Karena misalnya contoh begini Mas Gep, ada investor datang, wah mikir dulu saya nih, gitu ya, saya invest. Sekarang Danantara mengatakan let's join, saya juga mau. Oh investor tentu merasa lebih aman, lebih secure juga lebih kan. Secure. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan janji kita bahwa kita akan mendatangkan seorang menteri setelah kemarin wamennya udah kita undang. Iya. Om Rizky ya. Awal-awal ya dulu. Awal-awal. Tapi ini sekarang menterinya kita undang langsung. Ini wamen yang dulu ya, bukan wamen yang sekarang. Dan kebetulan di kementerian ini baru ganti wamenaker yang baru. Yang baru. Serah terima tapi nggak ada yang menyerahkan. Langsung aja diterima. Tamu kita kali ini adalah menteri yang sangat penting di negeri ini. Karena menyangkut tentang ketenagakerjaan. Ya. Silakan Om Rizky kenalin menteri kita. Selamat datang Pak Menteri, Profesor Yasyari. Terima kasih sudah hadir di sini. Pertanyaan soal ketenagakerjaan tuh banyak Pak. Banyak ya. Banyak pertanyaan ketenagakerjaan. Tapi kita mulai dari kasus itu dulu ya, Bang Noel ya. Ya, ini kan Bang Noel itu kan fenomena lah buat masyarakat ya. Setelah dia muncul di mana-mana. Terus tiba-tiba dia ditangkap KPK dan untuk kasus yang urusannya udah jangka panjang sebenarnya. Nah, ketika kasus itu terjadi, Pak Menteri apakah tahu atau kaget atau memang udah dikasih tahu sebelumnya? Iya, sesuai dengan bahasa saya ya kaget ya. Jadi kalau saya pakai diksi saya itu adalah ya kita semua terpukul ya. Dan ini menjadi suatu kalau bahasa saya itu pukulan yang berat buat saya dan juga buat kementerian pada saat itu ya. Oke. Nah, sebenarnya biar publik juga ini kan dibikin terang ya. Sebenarnya kasusnya itu apakah memang seperti yang diberitakan bahwa K3 tuh untuk daftar, untuk bayar sampai 6 juta. Terus sebenarnya apa sih kasusnya? Iya, ini kan juga masih Mas Gaib ya. Ini kan masih diproses sama KPK ya. Jadi intinya memang ada proses sertifikasi ya. Jadi seseorang itu sesudah dia mengikuti pelatihan ya, pelatihan itu dikelola oleh PJK3. Jadi PJK3 ini adalah perusahaan jasa K3 yang memang diberikan izin oleh Kementerian Ketenagakerjaan untuk menyelenggarakan pelatihan tersebut. Ya, pelatihannya kalau untuk ahli K3 umum itu kalau nggak salah 14 hari pelatihannya. Jadi disitulah biaya pelatihan tersebut. Sesudah pelatihan itu dilaksanakan, kemudian diuji, ada tesnya. Ketika dia lulus, maka kemudian diusulkan untuk mendapatkan sertifikat oleh PJK3 tadi kepada kementerian. Nah itu prosesnya sebenarnya. Tapi bayarannya sendiri berapa? Kalau bayaran sertifikatnya itu sudah clear, itu ada PNBP patokannya kita ya, sertifikat plus lisensi 270.000 kalau nggak salah. Biaya pelatihan itu yang diserahkan kepada PJK3 tadi. Tentu mereka akan menghitung terkait tentang berapa hari pelatihan, ada akomodasi, konsumsi, biaya instruktur, dan itu memang saya lihat beragam ya antar PJK3 dan ya itu adalah domain mereka melaksanakan pelatihan ya. Oh, jadi biasanya nominalnya berapa Pak? Kalau biasanya pelatihan kalau pelatihan 14 hari itu macam-macam. Nah, ada yang kemudian sesudah COVID itu ada yang kemudian kombinasi dengan hibrid misalnya. Jadi sangat tergantung, itu mereka boleh memilih dan lokasinya juga bisa macam-macam. Berarti bisa di Jakarta, di Medan, dimanapun. Berarti oknumnya itu dapat duitnya dari mana Pak? Tadi, jadi pelatihan dilaksanakan karena ini adalah tadi dilaksanakan PJK3, which is dia swasta, dia dapat untung. Keuntungan itu yang kemudian jadi bisa gratifikasi. Kemudian kalau KPK juga mengatakan ada indikasi juga pemerasan. Gitu ya. Jadi kalau tidak bayar maka tidak diproses. Tidak diproses. Tapi menurut saya kita tunggu aja ya Mas Gaib ya. Intinya di situlah ya. Itu prosesnya dan bagi kami juga kita sadar ya dari situ banyak proses. Jadi ada kalau di pemerintahan ini ada proses izin, proses layanan gitu ya. Yang memang itu harus kita
kita bedah satu persatu, kita cek gitu ya. Selama ini laporan dari Irjen nggak ada, ya karena ternyata laporan Irjen fokus kepada penggunaan dana dari pemerintah. Kalau ini kan dana dari swasta. Ini gratifikasi, kemudian apa tadi istilahnya hadiah ya. Pemerasan gitu ya. Jadi kalau nggak ada uang terima kasih nggak saya proses nih, gitu ya. Dan seterusnya. Artinya memang ini yang kita sekarang sedang ya sudah ini momentum kita bereskan semua, orangnya kita ganti semua. Ya, jadi mulai dari levelnya direktur sampai ke staf kita pindahin. Gitu ya. Kita pindahin ke balai-balai, ada yang kita pindahin ke yang tidak di kantor pusat lagi. Ya. Dan karena ini kasusnya dari 2019, saya yakin nggak ada yang nggak tahu lah begitu ya. Ya. Jadi ternyata memang ya tadi ada sekian belas orang, yang lain juga ya itu jadi catatan buat kita ganti, kita bedah lagi semua. Ternyata ada 17 ya layanan gitu ya. Yang selama ini ya memang saya juga laporan masyarakat itu juga kemudian nggak muncul. Ternyata memang objeknya mungkin ini adalah karena perusahaan ya. Jadi bagi perusahaan itu mungkin mereka yang penting sertifikat keluar. Gitu ya. Mungkin mereka melihatnya seperti itu. Ya sudah, kita bedah satu persatu. Yang sebelumnya dikatakan aman-aman saja, kita lihat ini seperti apa. Ya udah, digitalisasi menjadi solusi. Orangnya, SDM-nya harus diganti. Kemudian leadernya siapa yang siap? Kalau nggak siap, ya udah kita ganti, kita copot. Baik. Ya, karena ini terkait dengan layanan kita ke publik. Baik. Ya. Pak Menteri, ini kan apa yang dikerjakan Bang Noel kemarin itu kan ya cukup menyita perhatian banyak publik. Ya. Sidaknya kemana-mana begitu ya. Apakah dengan wamen yang baru ini ada semacam lanjutin lagi sidak-sidaknya begitu? Jadi sebenarnya bukan sidak ya. Penegakan norma dan penegakan K3 itu menjadi kewajiban kami. Gitu ya. Jadi sidak itu, monef itu bagian dari upaya kita. Untuk memastikan bahwa norma itu tegak, diperhatikan. Dan itu harus dilakukan. Ya. Sebelumnya saya membayangkan, ya sudah berarti habis ini saya yang harus turun. Wah. Ya, tapi saya lihat wamen yang baru sepertinya juga cocok ini. Jadi saya, ya alhamdulillah, saya yakin Pak Presiden memilih beliau juga pasti ada pertimbangan menuju ke sana. Pak wamen baru ini juga pernah jadi wamenaker sebelumnya ya? Wamenaker, sehingga saya berharap ini kita bisa cepat. Gitu ya. Karena memang begini, Mas Rizky, Mas Gaib ya, kehadiran pemerintah di industri itu penting. Jadi kasus misalnya masih banyak perusahaan yang belum membayar upah sesuai dengan upah minimum. Masih banyak yang PHK sepihak. Padahal PHK itu ya sampai keputusannya itu ingkrah, mereka harus tetap mendapatkan hak. Ya, belum lagi masalah hak-hak mereka itu banyak. Ya. Bahkan yang kalau kita bicara ijazah itu kan sebenarnya sinyal kami. Hati-hati loh, penahanan ijazah aja kami concern loh, gitu ya. Apalagi kalau kita udah bicara sesuatu yang melanggar ya aturan, ya. Apalagi mengarah kepada sesuatu yang kemudian harusnya ini hak dia tidak dapat. Nah itu ya yang ingin kami sampaikan ke publik. Jadi siap-siaplah, gitu ya. Kita akan tegakkan itu, di mana pemerintah harus hadir. Maka kita akan hadir di situ. Sebenarnya kita harus akui loh, sebenarnya ketika pemerintah hadir hanya untuk mengurus ijazah saja, itu masyarakat sebenarnya sambutannya cukup positif sebenarnya. Iya. Karena ternyata banyak masyarakat yang lemah, yang tidak bisa ngapa-ngapain, akhirnya ijazahnya ditahan. Ya, kita sadar itu. Dan mohon doanya kita akan lanjutkan itu. Iya. Itu masih soal ijazah, apalagi kalau turun berkaitan dengan PHK yang memang sekarang lagi banyak gitu ya. Iya. PHK ini kan Pak, kita selalu hantui janji 19 juta, Pak. Dan janji 19 juta itu kayaknya di bomnya tuh kalau Kemenaker soalnya. Iya, lapangan kerja itu kan tanggung jawab pemerintah benar. Jadi kalau kita hitung-hitung, jumlah penambahan angkatan kerja 1 tahun itu 3,5 juta. 3 sampai 3,5 juta. Jadi memang dalam 5 tahun, 3,5 kali 5, ya berapa itu? 16-an ya? 16,5 juta. Ya, itu memang harus menjadi tugas pemerintah bersama. Disitulah ya Kementerian Investasi mencari peluang investasi di mana,
Nah, sekarang kita punya kekuatan ada Danantara, yang sebelumnya itu mungkin pemerintah tidak begitu mudah, gitu ya. Karena misalnya contoh begini Mas Gep, ada investor datang, wah mikir dulu saya nih, gitu ya, saya invest. Sekarang Danantara mengatakan, let's join, saya juga mau. Oh, investor tentu merasa lebih aman, lebih secure juga lebih kan? secure. Pemerintah invest kok. Nah, inilah kekuatan Danantara yang diharapkan Pak Presiden. Nah, kemudian Kementerian Pertanian dengan program ya swasembada, Kementerian kita punya ESDM hilirisasi, program-program hilirisasi. Pak Presiden menetapkan ada sekitar 28 program hilirisasi. Ya, itu disitulah sumber penciptaan lapangan kerja. Itu baru satu sisi ya. Jadi kalau bahasa saya itu penciptaan lapangan kerja itu pertama adalah dari program prioritasnya pemerintah. Yang pertama, termasuk makan bergizi gratis, MBG, 30.000 SPPG kali 50 ya orang yang mengelola, itu udah 1,5 juta, ditambah rantai nilainya, ya petani, pesuplai dan seterusnya. Ini yang kita ya saya melihat terang ya, kita harus optimis melihat itu. Yang kedua, beberapa industri tadi juga tumbuh ya. Ya kita bisa lihat di beberapa potret kawasan industri ya, kami selalu berupaya untuk kemudian kita harus ada agenda kita datang ke kawasan-kawasan industri, apa kendala mereka untuk tumbuh. Ya, disinilah peran mungkin. Jadi Kemenaker lebih banyak untuk mencoba, bahasa saya itu memfasilitate, ya. Kemudian bagaimana kita mencoba ya menjalin komunikasi yang mungkin itu perlu ada yang mendobrak dan seterusnya. Kemudian luar negeri juga, Mas Rizky. Ya, Jepang itu butuh 850.000 orang 1 tahun, gitu ya. Tentu kita harus siapkan, kendalanya di bahasa ya. Pak Menteri saya juga mau ya, tapi bahasanya udah siap apa belum gitu ya. Dan yang keempat, wirausaha. Jangan lupa juga ya, UMKM itu adalah pilar ekonomi kita. Nah, di sini ada beberapa kementerian juga yang kemudian dengan program-program menurut saya luar biasa untuk kita pelatihan-pelatihan, memfasilitasi. Dan sekarang dengan adanya dana ya dari Pak Menkyu kita yang baru, ya 200 triliun, itu kan peluang untuk wirausaha itu besar. Gitu. Nah, gitu. Baik. Pak Menteri, kaitannya soal training tadi ya, pelatihan. Itu kan kalau data dari NIIT ya, ada 9 juta gitu ya. No need education, employment, dan training gitu ya. Wah, mantap nih datanya. Sering baca deh Pak. Oh gitu ya. Jadi ada banyak Pak, 9 juta bahkan gitu ya. Ini apa yang akan dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan berkaitan dengan training, persiapan orang-orang yang ingin, tadi yang Bapak sebut, mau bekerja ke luar negeri begitu. Iya, jadi memang sesudah saya masuk diamanahkan, kita coba urai peta masalahnya di mana. Ternyata peta masalah terkait tentang mismatch atau penyiapan skill itu adalah di kapasitas BLK kami. Kapasitas BLK, balai. Jadi kita itu punya balai yang dimiliki pemerintah pusat yang kita sebut dengan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas 43. Kemudian ditambah total, kalau itu dengan balai yang dimiliki oleh provinsi, kota, kabupaten, itu ada sekitar 270 sekian. Ya. Nah, kita punya balai BLK komunitas, itu sudah dipunyai oleh komunitas. BLK komunitas selama ini itu sudah jumlahnya 4.000, tapi tidak teroptimalkan karena tidak ada dana. Balai yang ini pelatihannya itu memang kalau saya lihat dibatasi oleh kapasitas. Jadi pelatihan vokasi ini Mas Rizky memang kualitasnya sangat dijaga. Jadi satu kelas itu cuma 20 dan dilatih selama ada yang 3 bulan. Ada ahli las welder, ya dia dilatih itu bisa sampai 6 bulan. Memang jago, ya. Inden itu malah kerja ke luar negeri, gajinya sekian belas juta, ya itu hebat. Karena mereka pegang sertifikat dari BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Nah, kemampuan dengan seperti itu saja, kalau kita hanya ya paling kita cuma 200.000 1 tahun, ya 200.000 300.000. Sehingga saya harus mencoba mencari solusi. Satu, bisa nggak beberapa konten itu hibrid? Jadi kita punya isu terkait dengan number ini. Ya, saya mengatakan ideal kalau bisa NIIT tadi terkait tentang vokasi 1 juta lah
kapasitas kita 1 tahun, target 1 tahun. Bisa tuh, Pak? Itu yang sedang kita kejar, gitu ya. Jadi NEET hibrid bisa nggak sebagian. Kemudian tidak harus semuanya pelatihan itu ditanggung oleh pemerintah. Karena selama ini daya tarik pelatihan vokasi di balai itu uang saku dikasih, gitu ya, konsumsi dikasih, bahkan ada beberapa yang fasilitas tinggalnya kita ini karena ada asrama. Nah, ini yang kemudian mulai sudah dalam beberapa bulan ini sudah mulai jalan pelatihan ya, gratis-gratis ya maksudnya. Kalau sebelumnya kan memang gratis tapi bayar. Ini memang silahkan datang, tapi kami tidak berikan uang saku ya, dan juga tidak berbayar karena instruktur itu sudah dibayar. Sudah instruktur itu kan pegawai negeri ASN. Fasilitas ada, peralatan ada. Bahkan sekarang saya sedang menyiapkan untuk dimanfaatkan juga hari Sabtu dan Minggu. Makanya kita branding sekarang kita sebut dengan Talent and Innovation Hub. Ada nggak pihak, sekarang kan banyak tuh lembaga-lembaga pelatihan. Let's join with us. Ya, kita masih mencari kalau yang mereka memang ingin contribute, ya, jangan yang berbayar. Ya, misalnya ada orang atau ada lembaga pelatihan, kami mau CSR, kami nyumbang paket pelatihan sekian, ada di Bekasi, ada di Bandung, ada di Surabaya, ada di Solo, itu kita tangkap itu. Nah, ini yang kemudian tadi angka, ya 800.000 sampai 1 juta itu kita kejar. Nah, itu yang kemudian menjadi target kita. Prof,